keempat, studi kasus tentang krisis dan trauma. Perkenalkan, nama saya Pinta Reskiana, Anggi Pramundari, Silma Kurutaini, Husna Mersiani. Latar belakang, Sarah, seorang wanita berusia 35 tahun, mengalami kecelakaan mobil yang serius ketika ia sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaannya. Kecelakaan itu mengakibatkan cedera yang serius pada kakinya dan dia mengalami trauma psikologis yang mendalam. Sarah sekarang menghadapi tantangan besar dalam mengatasi dampak kecelakaan tersebut, baik secara fisik atau emosional. Kemudian, kondisi krisis. Setelah kecelakaan, Sarah mengalami krisis emosional yang mendalam. Dia merasa cemas, takut, dan terisolasi. Sarah mengalami mimpi buruk dan kilas balik tentang kecelakaan itu, dan dia kesulitan untuk tidur dan berkonsentrasi. Dia merasa sedih dan putus asa karena keterbatasan fisiknya dan khawatir tentang masa depannya. Kemudian dari faktor trauma, Sarah mengalami trauma yang signifikan akibat kecelakaan tersebut. Dia merasa terjebak dalam kenangan dan pengalaman yang menakutkan dari kecelakaan itu. Dia mengalami ketakutan dan kecemasan yang konstan, dan dia merasa sulit untuk melampaui kejadian tersebut. Intervensi dan hubungan perbantuan krisis atau trauma. Intervensi dalam konteks konseling krisis atau trauma adalah tindakan atau strategi konselor untuk membantu individu mengatasi krisis atau trauma yang mereka alami. Dukungan perawatan dari kasus Sarah. Sarah mulai menerima konseling krisis dari seorang konselor yang berpengalaman dalam menangani trauma. Konselor membantu Sarah mengidentifikasi dan mengatasi emosi yang dia rasakan, memberikan dukungan emosional, dan mengajarkan teknik coping untuk mengatasi kecemasan dan kias balik. Kemudian, perencanaan keamanan. Konselor bekerja sama dengan Sarah untuk merencanakan tindakan keamanan yang diperlukan. Mereka membahas strategi untuk mengolah kecemasan dan mencegah perilaku berisiko, dan konselor memberikan sumber daya yang tepat jika Sarah merasa membutuhkan bantuan darurat. Sekarang kita membahas tentang proses penyembuhan. Dalam beberapa bulan sesi konseling berlangsung, Sarah mulai mengalami perubahan positif. Dia mulai merasa lebih mampu mengatasi kecemasan dan kilas baliknya. Dan dia mulai menemukan cara untuk menemukan makna baru dalam kehidupannya meskipun tantangan yang dia hadapi dengan tantangan yang dia hadapi. Dengan dukungan konselor dan jaringan sosialnya, Sarah secara bertahap mulai memilihkan diri dari trauma kecelakaan tersebut. Kemudian pemantauan dan tindak lanjut. Konselor terus memantau proses Sarah secara teratur dan melakukan tindak lanjut sesuai kebutuhannya. Mereka bekerja sama untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses penyembuhan Sarah dan mengatasi secara bersama-sama. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana konseling krisis dan trauma dapat memberi dukungan yang penting bagi individu yang mengalami krisis emosional dan trauma yang mendalam. Dengan bantuan yang tepat, individu seperti Sarah dapat menemukan jalan menuju penyembuhan, pemulihan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pandangan tentang pentingnya hubungan perbantuan dalam situasi krisis atau trauma. Jadi, hubungan perbantuan memiliki peran yang sangat penting dalam situasi krisis atau trauma. Ini bisa dalam konteks mendukung proses penyembuhan, memberi rasa aman dan keterhubungan, memfasilitasi penyesuaian dan pemulihan, mengurangi risiko isolasi dan kesepian. terakhir ada meningkatkan resiliensi atau ketangguhan mental untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Tidak hanya penting dalam memberikan dukungan praktis dan emosional kepada individu yang mengalami krisis atau trauma, tetapi juga memainkan peran kunci dalam memfasilitasi proses penyembuhan, penyesuaian, dan pemulihan mereka. Nah, kemudian tantangan yang mungkin dihadapi dalam membangun hubungan perbantuan yang efektif. Yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, kekhawatiran akan keamanan dan privasi. Yang ketiga, kepenatan emosional dan kesejahteraan konselor. Keempat, kehadiran dukungan yang kurang. Dan yang kelima, kompleksitas masalah. Jadi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, konselor Gak apa-apa, it's okay. Bencana. Bencana. Jadi untuk mengatasi
mengatasi tantangan-tantangan ini, konselor perlu memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, empati yang mendalam, dan kesabaran. Jadi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, konselor perlu memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, empati yang mendalam, dan kesabaran. Membangun hubungan yang kokoh dan aman dengan klien membutuhkan waktu dan dedikasi, tetapi bisa menjadi kunci untuk memberikan bantuan yang efektif dalam situasi krisis atau trauma. Selain itu, menjaga kesejahteraan pribadi konselor juga sangat penting, sehingga mereka dapat terus memberikan dukungan yang baik kepada klien. Tutup. Mungkin sekian diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.